Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi illallah, nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatid, segenap tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Al-Hikmah, para hujat, bapak, ibu jamaah salat maghrib majelis ilmu yang mulia dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah yang menghimpun kita malam hari ini. Allah kumpulkan kita di malam ini untuk meningkatkan derajat kita di sisinya. Allah kumpulkan kita untuk menghapuskan kita dosa-dosa kita supaya dihapuskan di sisinya. Karena Nabi pernah menyampaikan, ala adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian 3 perkara yang membuat kita meningkat derajat di sisi Allah dan dihapuskan dosa-dosa kita. Tentu ya Rasul. Yang pertama, isbaghul wudu indal makari, menyempurnakan wudu ketika dia enggan, dingin-dingin dia sempurnakan wudu. Tengah malam tidak hanya sampai batasnya, dia lebihkan sedikit, bukan hanya sekali 2 kali, bahkan 3 kali membasuhnya. Isbaghul wudu indal makarih. Yang kedua, kasratul khuta ilal masjid, banyak jalan menuju masjid. Itu menghapus dosa dan meningkatkan derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita diangkat derajatnya, naik pangkat oleh atasan, seneng nggak? Oleh bos seneng nggak? Apalagi oleh Allah yang mencipta, memelihara kita, diangkat derajat kita. Maka dulu ketika ada sahabat yang pengen pindah, yang rumahnya dekat, supaya rumahnya itu dekat dengan masjid, tapi ketika sama Nabi dikasih tahu, itu jalan yang kamu lewati, kerikil yang kamu injak, tanah yang kamu injak menjadi saksi di hadapan Allah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami yang menghidupkan orang yang mati, dan kami tulis langkah-langkah mereka, bekas-bekas mereka. Itu dihitung malaikat. Tadi bapak kesini dihitung nggak langkahnya? Halo? Dihitung nggak? Kita nggak ngitung, tapi malaikat ngitung. Dihitung, nanti ada hitungannya itu. Tapi
Saya goes Ustadz, ya, ya tinggal ngitung goesannya. Dulu zaman Nabi ada yang memerintahkan dan mengajak, menyarankan sahabatnya, kenapa kamu nggak naik kendaraan, kan rumahmu jauh. Enggak, karena aku pernah mendengar Nabi menyampaikan bahwa setiap kerikil yang kamu injak, tanah yang kamu lewati menjadi saksi di hadapan Allah. Saya ingin saksinya banyak, jadi biar kakiku sendiri yang injak, bukan kaki unta. Dulu unta, sekarang motor, sekarang goes. Tapi tetap itu kayaknya goes, tapi itu lagi goes menuju surga. Ya Rabbal Alamin. Pun motornya juga sama, kasratul khuta ilal masjid. Yang ketiga, nih kita dikasih kemudahan di sini. Apa itu? Intidarus shalah ba'das shalah. Nunggu sholat setelah sholat. Ini kita nih nunggu sholat sambil ngobrol aja dengan sesuatu yang mubahat, yang mubah, itu sudah dihitung berpahala. Karena niatnya nunggu sholat. Apalagi nunggu sholat sambil ngaji. Oh, nunggu sholat sambil zikir. Ini kalau ditinggal pergi kan jarang ini. Nggak mau kan duduk sendiri di sini gitu. Kalau nggak ada ngajinya kan berat, betul. Kita itikaf dari maghrib ketemu isya, kalau nggak ada ngajinya berat nggak? Berat. Nah, maka ada sarana di sini. Intidarus shalah ba'da shalah. Yang paling pendek ya maghrib ketemu isya. Nah, kalau subuh ketemu duhur kan lama. Halo? Lama nggak? Tapi ada yang berpendapat kalau subuh ketemu syuruk, itu nyari-nyari. Syuruk itu kan bukan sholat wajib. Halo? Dia kan sholat sunnah. Ya kalau mau cari gitu mau isya ketemu sholat malam, ketemu taraweh juga sudah masuk. Tapi enggak, ya kalau isya ketemu subuh, maghrib ketemu isya. Intidarus shalah ba'da shalat. Selama dia nunggu waktu sholat, maka dia dihitung sebagai peningkat derajat di sisi Allah, sebagai penghapus dosa-dosanya. Maka yang rajin ngaji dari maghrib ketemu isya, mudah-mudahan Allah hapuskan semua dosa-dosa kita. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan keharibaan junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya, melebihi nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Bahkan hampir-hampir beliau binasa karena mikirin umat. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Hampir-hampir engkau binasa karena mikirin mereka yang tidak beriman. Bihadal hadisi asafa, dengan Al-Quran yang diturunkan. Maka Nabi senang ketika melihat orang-orang membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dan Nabi sedih ketika umat ini menjauhi Al-Quran, karena dia syafaat yang terbaik, bukan syafaat yang lain. Bahkan kata Nabi, syafaatku pun kalah karena Quran adalah kalamullah, dia adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Memulai kajian ini mumpung ingat, saya meminta bacaan Al-Fatihah sekali lagi untuk ibuku, Ibu Ma'rifatun binti Muhammad Mardan. Kemarin sudah pulang, sudah sembuh, tapi qadarullah malam itu jalan-jalan jatuh lagi dan patah lagi. Kemarin masuk ICU, tapi sekarang sudah keluar, sudah sadar. Saya mohon doanya, karena ad-doa silahul mu'min, doa itu adalah senjata orang yang beriman. Mudah-mudahan cepat pulih, cepat sehat. Ala diniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Idza ahabballahu an-nasa ibtala. Kalau Allah cinta sama hambanya, maka hamba itu diuji. Jadi ujian itu bagian dari tanda cinta Allah kepada hamba-hambanya. Dan itu bagian Ar-Rafiq. Jadi ini Asmaul Husna yang tidak masuk dalam 99. Dia nggak masuk bukan berarti bukan masuk, tetapi sebenarnya sudah masuk pada asma yang lain. Misalnya kemarin kita bahas As-Sitir yang menutupi. Itu kan ada Al-Ghaffar juga, Al-Ghafur, Allah yang Maha Pengampun. Ghafur itu juga nutupin dosa, nutupin aib. Jadi sebenarnya walaupun dia dibahas sendiri dalam beberapa riwayat, itu ya kalau dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi masuk dalam Al-Ghafur, satir itu. Sama Ar-Rafiq, Maha lemah lembut. Kan ada yang namanya Al-Latif, Allah yang Maha lemah lembut. Tetapi di sana ada sisi-sisi yang berbeda sehingga perlu dibahas khusus. Allah Ar-Rafiq yang Maha lemah lembut, punya anak namain Rafiq, bagus, Muhammad Rafiq. Yang punya anak baru, kalau belum nyari istri baru dulu. Repot nih, amin aja. Atau buat cucunya itu nama bagian dari Asmaul Husna yang tidak tertera, yang dari 99. Ar-Rafiq merupakan salah satu nama-nama Allah yang indah yang disebutkan dalam As-Sunnah, dalam riwayat Imam Bukhari, di mana beliau meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Ista'dzana rahtun minal yahud 'alan nabi. Ada sekelompok orang Yahudi yang minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adabnya kalau dengar nama Nabi ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Karena sepelit-pelitnya umatku disebut namaku tidak mau berselawat kepadaku. Celaka itu orang disebut nama Nabi Muhammad nggak mau berselawat untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu faqalu, orang Yahudi ini ngomong, assalamu alaik. Kan yang benar kan assalamu alaika. Ini assalamu alaik, celaka kamu. Bukan doain Nabi, tapi justru pengen supaya Nabi celaka. Assalamu alaik. Ini kurang ajar ini. Ini orang Yahudi itu kadang-kadang milih kata-kata yang mirip-mirip tapi sebenarnya dia melesetin. Kalau dalam bahasa Arab itu kan banyak kata-kata begitu. Tafaddal ijlis, silahkan duduk, ijlis. Tapi kalau dia bilang tafaddal iblis, silahkan iblis gitu. Jadi kan jadi jelek gitu. Berarti dia ngatain kita iblis gitu. Tapi mirip gitu kalau nggak diperhatikan. Assalamualaikum, celaka kamu. Assalamualaikum, celaka kamu. Aisyah yang dengar kata itu marah. Apa kata Aisyah? Nabi sih nggak balas. Nabi kan orangnya lembut, nggak mau balas-balas kayak gitu. Tapi yang namanya Aisyah ini seorang perempuan yang masih muda, darahnya mendidih, suaminya diduain, maunya belain Nabi. Fakultu, kata Aisyah, bal alaikumussamu wal la'nah, tapi itu yang celaka kamu dan kamu dapat laknat. Ditambahin, bukan hanya celaka tapi tambah laknat. Kan begitu, kadang-kadang perempuan kalau dikasih tahu satu, nyautnya itu 5 gitu. Ini nyautnya tambahin 1 jadi 2. Assalamualaikum wa la'nah, justru kamu yang celaka dan laknat untukmu. Faqala, Nabi bersabda. Nabi nggak negur orang Yahudi, biarin aja, wong dia memang orang Yahudi. Tapi terhadap istrinya Nabi ingetin, ya Aisyah, wahai Aisyah,
Innallaha rafiqun. Nih, rafiq. Sesungguhnya Allah itu maha lemah lembut. Rafiq. Yuhibbur rifqa. Allah mencintai kelemah lembutan fil amri kullih, dalam setiap urusan. Pokoknya lemah lembut dalam segala urusan itu dicintai sama Allah. Dalam pendidikan, dalam memperlakukan keluarga. Ini kalau bisa kita dengan lemah lembut memperlakukan istri, memperlakukan tetangga, karena itu semua membuat Allah cinta sama kita. Baik yang namanya ihsan, laisal ihsan man ahsana ila man ahsana ilaik. Orang baik itu bukan orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Yang namanya baik itu al-ihsan ila man asa'a ilaik. Kamu berbuat baik sama orang yang buruk kepadamu. Ini agama ini nuntun kita kayak apa ini? Kalau baik dibalas baik namanya mukafaah. Itu balas budi biasa. Ini ada yang jelek kita baikin, itu yang luar biasa. Istri ngambekan, kok dikasih duit terus? Halo, istri cerewet tapi kok bapaknya baik, sabar banget. Nah, itu yang luar biasa. Tapi kalau istrinya baik, suaminya baik, biasa. Istrinya malas tapi suaminya tetap sabar, itu luar biasa. Halo, jadi bayangin yang di rumah ini. Kalau ada yang nggak srek itu, kan memang awal-awal itu pernikahan itu enak, tapi lama-lama enak. Iya, kadang-kadang ada yang bikin kita enak. No, kalau kita ingat ini, oh, Allah itu Rafiq, maha lemah lembut, mencintai orang yang Rafiq, yang lemah lembut. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kalian dengan sabar dan sholat. Suruh sabar. Ya kayak kejadian yang nimpa ibu ini kan, itu maghrib saya nelpon pakai video call. Udah ibu di rumah saja sama bapak. Kan di rumah dapat rezeki juga kan, nggak usah ke sawah lagi. Saya bilang gitu. Iya, di rumah juga dapat rezeki. Itu maghrib saya nelpon, isaknya keluar rumah, jatuh lagi. Padahal disuruh di rumah aja dulu. Tapi ya itu yang namanya orang tua. Kadang-kadang orang tua jadi kayak anak lagi. Anak harus sabar. Sebagaimana dulu ibu sabar dengan kelakuan kita. Dulu kira-kira kita pernah nyakitin orang tua kita nggak? Pernah bikin jengkel nggak? Sekali, 2 kali, 10? Lah nggak kehitung. Udah nggak kehitung. Maka kalau ada anak baru merawat setahun 2 tahun, lah kamu kan dirawat bertahun-tahun sampai gede, nggak seberapa, nggak akan sebanding. Seorang ibu satu merawat anak 11 bisa, anak 11 merawat ibu satu aja suruh gantian kan. Di jadwal. Ya salam. Allah itu mencintai ar-rifqa. Ini anak harus sabar. Ngelihat begitu juga harus sabar. Karena Allah mencintai kelemah lembutan pada segala sesuatu, termasuk terhadap anak-anak kita. Ini kan zaman era digital. Anak-anak itu lebih taat sama handphone daripada taat sama perintah kita. Halo? Betul nggak? Kadang-kadang waktu sholat, diajak sholat susah, malah main game. Iya, main Mobile Legend. Sekarang kan namanya mabar, main bareng. Kalau mabar itu dulu makan bareng, sekarang mabar main bareng. Satunya di mana, tapi dia nggak mau putus itu. Maka harus sabar. Karena dia hidup tidak seperti di zamanmu dulu. Sekarang ini tantangannya lebih berat. Lebih berat. Makanya ini ngaji begini, ini ada video ini bagus. Kenapa? Ada orang-orang yang dia itu nggak sempat ngaji ke masjid. Ada jamaah-jamaah rebahan.
Di rumah bisa nonton. Saya cek itu yang pekan kemarin itu udah 117 yang nonton. Makanya Bapak ikut menyebarkan ini channel Al-Hikmah. Ini kalau udah 1000 bisa masang iklan. Halo? Ini setiap orang nyebar tuh ke 100 orang teman-temannya, disebarin itu. Untuk apa? Memajukan channel Al-Hikmah. Itu menjadi amal jariah. Kita nggak bisa ceramah, tapi kita menyebarkan channel kebaikan, maka kita pun mendapatkan kebaikan. Kenapa? Dia menjadi jalan wasilah kebaikan itu. Dan itu sifatnya terus menerus, kecuali dihapus postingan itu sampai kiamat nanti. Jadi sekarang ada teknologi modern yang dulu, zaman dulu belum ada. Nanti di akhir zaman hilang lagi itu yang namanya YouTube, sinyal-sinyal hilang semua di akhir zaman. Sudah sangat berakhir itu, sudah mau kiamat. Kalau sekarang ini kayaknya kita semuanya ya masih ada kesempatan hidup sampai batas umur yang kata Nabi, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 70. Kalau cuma 70 kayaknya kita semuanya masih. Halo? Ini sudah beberapa sudah dekat dengan 70. Yang sudah dekat sama 70 nggak usah mandang saya gitu-gitu amat gitu. Kenapa? Itu sudah ditakdirkan. Kematian kehidupan itu bagian dari rahasia, yang itu bagian rafiqullah, kelembutan Allah. Kenapa Allah rahasiakan? Kebayang nggak kalau dikasih tahu umurmu 60, kita baru 50 udah mikirin 10 tahun lagi. Malah jadi tersiksa kan? Ya tahu-tahu mati gitu malah enak gitu. Tapi kalau dia hitungin tiap hari, wah 60 tahun, 10 tahun lagi dihitungin tiap hari, itu malah berat itu. Maka dirahasiakan oleh Allah. Kenapa? Hidup mati bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tegur, Allah itu mencintai kelembutan pada segala sesuatu, termasuk sama orang-orang kafir tadi. Jangan kamu katakan asamu alaika wa la'nah, kamu celaka, laknat buat kamu. Al-Quran membimbing, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang jahil yang ngatain, maka qalu salama, dia ngucapin salam, selamat, nggak usah dibalas. Dia bilang cebong lu, kampret lu, kadrun, nggak usah dibalas. Kalau balas sama, bedanya yang balas belakangan. Ini kan sama berarti kedudukannya. Yahudi ngatain, Aisyah balas, sama, bedanya Yahudi duluan, Aisyah belakangan. Maka sang Nabi tegur, jangan katakan begitu. Awalam tasma ma qalu, kata Aisyah, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka ucapkan ya Rasulullah? Qala qultu, maka beliau menjawab, cukuplah kalian katakan wa'alaikum, ya sudah, untukmu wa'alaikum, nggak usah wa'alaikum, wassalamu alaikum, walaknah nggak usah, wa'alaikum, dan untukmu, suruh berkata yang baik. Dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Muslim, kalau ada riwayat Imam Bukhari, Amrah binti Abdurrahman dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya Aisyatu, wahai Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa, sesungguhnya Allah maha lemah lembut, mencintai kelembutan. Yu'ti alar rifqi ma la yu'ti alal anfi, Allah berikan orang-orang yang lemah lembut, yang itu tidak diberikan kepada orang-orang yang keras sikapnya. Wa ma la yu'ti ala ma siwahu, dan apa yang tidak dia berikan kepada yang selainnya, itu hanya khusus Allah berikan sama orang-orang yang lemah lembut. Maka orang-orang yang lemah lembut itu dicintai Allah fi kulli syai', sampai memperlakukan binatang suruh lemah lembut, mencintai binatang, tumbuh-tumbuhan suruh lemah lembut. Kadang-kadang kita jengkel sama kucing nyolong ayam, kita goreng satu-satunya mau buat makan, tak taunya kita balik ke meja sudah nggak ada, tak taunya
di bawahnya ada kucing makan ayam kita. Kira-kira kita mau ikhlas atau ngambil gagang sapu? Ini lapar pulang dari kantor, goreng ayam tinggal satu-satunya, taruh di meja, mau makan tinggal cuci tangan, tak taunya sudah kosong piringnya. Di bawahnya ada kucing makan ayam kita, di sampingnya ada gagang sapu. Ya udah ikhlas aja atau ngambil gagang sapu? Rata-rata ngambil gagang sapu. Wah, dia itu nggak mencuri versi kita, itu mencuri versinya kucing, dia nyari rezeki. Dia lagi nyari rezeki. Jangan. Udah, berarti anggap saja itu nggak baik buat kita. Sodakoh aja. Yang dimakan kucing juga bernilai sodakoh. Maka yang kamu tanam, mangga, jambu, dimakan codot, itu bernilai sodakoh. Orang tua kita kan dulu kayak gitu, kalau dikasih tahu ini habis dimakanin codot, ya sudah, dimakan codot juga sodakoh. Itu benar, itu memang yang dimakan hewan bernilai sodakoh, bernilai sodakoh. Sama dimakan kucing juga bernilai sodakoh. Rifqo, termasuk dalam menyembelih, sembelihlah dengan cara yang lembut, yang baik. Tajamkan pisaumu supaya nggak sakit kalau lagi Idul Adha tuh. Sembelih dengan cara yang baik, jangan nyembelih di samping temennya. Nggak kebayang kan kita ngelihat dia ngantri disembelih, ngelihat temannya disembelih, kan trauma itu. Dalam beberapa keterangan itu kalau trauma dagingnya nggak enak, beda sama yang disembelih tapi dia pasrah, bukan yang trauma. Kemudian ditajamkan, jangan sampai kegelian, diotot-otot gitu. Wah. Jadi dia matinya bukan karena darahnya keluar, tapi karena geli. Jangan sampai, tajamkan pisaunya biar nggak begitu kesakitan. Kalau bisa sekali, nah, kalau nggak bisa 3 kali. Nah, itu dianjurkan rifqo, lemah lembut, apalagi kepada pasangan, kepada anak, kepada orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan doakan orang tuamu, ya Allah, sayangi keduanya sebagaimana keduanya menyayangi kami di masa kami kecil. Kenapa ada kata kecilnya? Anak bayi yang kecil, emaknya makan ngencingin piring, emaknya marah nggak? Nggak marah itu. Anak pinter loh, ngencingin piring, anak pinter gitu. Malah dipuji gitu, karena masih kecil. Tapi kalau udah remaja ngencingin piring ya ditabok gitu. Maka ada sogiro, ketika aku masih kecil. Maksudnya apa? Kalau orang tua kita punya salah, ya Allah maafkan dia sebagaimana dia memaafkan kesalahanku di waktu masih kecil. Banyak salah khilafku, tapi orang tua memaafkan. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi aku dikala aku masih kecil. Dianggap durhaka kalau ada anak berdoa tapi nggak mendoakan orang tuanya. Bahkan seorang syekh ditanya, seberapa banyak saya berdoa? Ya terserah kamu. Kalau 5 kali sehari itu durhaka kamu. Kok bisa? Lah ya coba kamu doa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ulangi lagi, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lagi, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kamu baca 10 kali doer enggak? Enggak. Berdarah enggak? Enggak. Kenapa cuma 5 kali? Kalau saya bilang ya minimal 5 kali. Kenapa? Itu sesuai dengan waktu sholat. Setiap habis sholat doakan orang tua kita. Nah, di antara kelemah lembutan Allah dalam af'al-af'alnya, dia menciptakan seluruh makhluk bertahap. Ini kita diciptakan bertahap. Waktu dilahirkan dulu semua lemes, tulangnya juga lemes. Itu bayi dibikin lemes. Kalau dibikin kaku, kebayang gak ibu kita sakitnya kayak apa? Dibikin lemes, dari lemah
muat, nanti lemah lagi. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan ke asal kejadiannya. Ini tadinya kuat memegang, tapi nanti semakin tua semakin lemah. Megang ini lama-lama nggak kuat. Kenapa? Allah hendak ngajarin, lama-lama akan kamu lepas semua. Rumah kamu lepas, istri pun dilepas, sepeda apalagi gitu, lepas juga itu, semua akan kamu lepas. Allah ngajarin kita. Pandangan juga lama-lama kabur. Allah ngajarin kita, pandangan dohir memang dikurangi, tapi pandangan batin ditambahi. Yang berikutnya, supaya kita mandang istri tetap cantik. Kan kalau buram-buram gitu kan, melihat istri masih cantik gitu, nggak kelihatan lekuk-lekuknya gitu. Sama pendengaran juga dikurangi. Kenapa? Biar pendengaran batin lebih tajam. Kemudian kalau banyak mendengar di masa tuanya, istri ngomel-ngomel, nggak dengar. Kenapa? Pendengarannya sudah berkurang. Ada hikmahnya. Sekarang banyak mendengarkan suara batin, bukan suara-suara yang dohir-dohir itu. Terus Allah hendak membimbing kita, rohani kita diperkuat. Kalau tadinya jasmani diperkuat, semakin tua rohaninya semakin kuat. Maka sekarang tidurnya pun dikurangi. Jam 3 udah bangun. Kalau dulu mah sampai subuh masih bisa. Sekarang ini jam 2, kadang-kadang jam 1, jam 3 udah bangun. Umur 40 ke sana itu gitu. Tidurnya nggak bisa panjang, dikurangi nikmatnya tidur. Suruh apa? Malam itu bangun, bermunajat kepada Allah. Ambil air wudu, beristighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. Di antara 5 golongan yang dijamin ahlul jannah, as-sabirin, mereka yang sabar. Was-sadiqin, orang yang benar. Wal qanitin, orang yang taat. Wal munfikin, orang yang infak. Wal mustaghfirina bil ashar, yang istighfar di waktu sahur. Orang yang begitu meredam kemurkaan Allah. Jadi ada 3 perkara yang membuat Allah itu nggak jadi marah. Ini la ahammu bi ahlil ardi adaban. Aku benar-benar pengen marah sama penduduk bumi. Tetapi falamma ra'aitu al-mutahabbina fi, ku melihat orang-orang yang saling mencintai ketemu berpisah karena aku. Ya Bapak, Ibu, semua yang hadir ini kan ketemu karena pengen dekat sama Allah. Nggak dapat harta, nggak dapat jabatan, nggak dapat pangkat. Dia saling mencintai karena aku. Kemudian ummaro masajidi, pemakmur rumahku. Masih ada yang memakmurkan masjid. Allah nggak jadi marah. Padahal kalau mau dibikin gempa bisa nggak ini? Dibikin puting beliung bisa nggak? Dibikin tsunami dari Sunter ke sini bisa nggak? Oh, sangat bisa sekali. Tapi Allah tahan, masih ada pemakmur masjid. Yang berikutnya wal mustaghfirina bil ashar. Ada orang-orang yang istighfar di waktu sahur. Kita dalam tidur kita kadang-kadang ada orang-orang yang mendoakan kita, cuman kita nggak sadar. Nah, syukur-syukur kita termasuk orang yang berdoa. Mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang istighfar di waktu sahur. Kelemah lembutan Allah semua pakai proses. Kayak mangga yang kita tanam di depan rumah, itu kan tumbuhnya pelan-pelan banget. Tahu-tahu bunga, tahu-tahu buah, tahu-tahu mateng, tapi pelan-pelan banget. Nah, proses. Sama rohani kita juga sama. Makanya kalau ngaji sekali 2 kali, kok nggak berubah ngaji? Loh, kan ngajinya baru setahun, nggak ngajinya udah 40 tahun. Perubahan ngaji itu seperti perubahan makan. Nah, ketika seorang syekh, saya ini udah ngaji kok nggak berubah-berubah ya syekh. Coba kamu makan kurma, apa kalau kamu makan kurma atau jendol gitu? Kan enggak, ya masuk. Tapi nanti setelah sekian puluh tahun baru kamu berubah. Sama, rohani juga sama.
kita ngaji, kita ke masjid, nanti lama-lama ditambah ketajaman. Semakin banyak sujud, semakin banyak tilawah, semakin banyak taklim, maka semakin tajam pandangan batin. Tapi proses terus. Di antara kelemah lembutan Allah, Rafiqullah, dia memberikan kelonggaran waktu bagi orang-orang yang berbuat salah, pelaku dosa, nggak langsung disiksa. Allah itu sayang sama kita. Bahkan pembunuh 99 tambah 1 itu kan kayak apa itu? Sudah membunuh 99. Nanya sama rahib, saya tobat diterima nggak? Loh, durjana kamu nggak akan diterima tobatnya. Jengkel dia, bunuh sekalian. Akhirnya dia pun mencari orang yang lebih alim. Di kampung sebelah ada yang lebih alim. Dia tanya, kalau saya tobat diterima nggak? Saya sudah membunuh 99 orang. Dan ketika aku tanyakan orang pinter di sana, ahli ilmu di sana, rupanya katanya aku nggak diterima tobatnya. Aku bunuh sekalian. Sekarang saya nanya sama Anda, kalau saya tobat diterima nggak? Kalau bilang nggak diterima mungkin akan dibunuh lagi nih. Tapi enggak, dia memang lebih alim. Dosamu besar, tapi ampunan Allah lebih besar. Kalau kamu tobat, syaratnya datanglah kamu kampung sebelah, tinggalkan kampungmu yang banyak maksiat, yang banyak kedurjanaan, kedurhakaan. Sana kumpul sama orang-orang soleh. Dia pun segera menuju tempat orang-orang soleh. Rupanya dalam perjalanan ajal menjemputnya. Wah, senangnya kayak apa itu malaikat adab. Wah, mau diambil ruhnya. Malaikat rahmat pun segera datang. Ini bagianku, ini bagianku. Rebutan. Dalam sejarah baru kali itu ada malaikat berantem, berebut roh. Ini roh yang bikin susah malaikat. Nah gimana? Satu sisi dia sudah tobat, sisi yang lain dia itu sudah membunuh 99. Dan ini fakta, hadis riwayat Imam Bukhari. Hadisnya sahih, bahkan tambah 1 jadi 100. Akhirnya Allah utus malaikat keadilan. Ukur saja jarak antara orang yang salah dengan orang yang soleh. Rupanya diukur jaraknya itu selisihnya cuman 50, lebih dekat kepada orang yang soleh. Katakanlah kalau di sininya 50,5, ini 49, orang solehnya ini lebih dekat ini. Cuman koma doang tapi mempengaruhi. Kayak pemilu itu walaupun koma kan pengaruh nggak? Akhirnya roh itu diserahkan sama malaikat rahmat. Alhamdulillah. Durrafiqullah, kasih sayang Allah, kelembutan Allah. Wa rabbukal ghafuru dzurrahmah law yu'akhiduhum bima kasabu la'anjala lahumul 'adzab bal lahum maw'idun lan yajidu min duni maw'ila. Dan Rabbmulah yang maha pengampun, lagi memiliki rahmat. Jika seandainya yu'akhiduhum, Allah mengadab mereka bima kasabu, dia mengadab mereka akibat perbuatan mereka, la'ajjala lahumul adab, tentu dia akan menyegerakan adab bagi mereka. Ballahum mau'idun, tetapi bagi mereka ada waktu tertentu. La yajidu min duni mau'ila, untuk mendapatkan adab yang mereka sekali-kali tidak akan menemukan tempat berlindung daripadanya kalau sudah tiba waktunya. Tapi kalau belum dikasih waktu, ada kesempatan. Nah ini kita juga begitu belajar. Sekarang mungkin anak kita belum yang terbaik, kan ada anak yang sadarnya itu lagi menginjak SD sadar, ada menginjak SMP sadar, setelah nikah baru sadar, ada juga setelah punya anak baru sadar. Kita nggak bisa menuntut langsung, tapi harus sabar. Innallaha ma'as
sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan kalau mau jujur, kalau seandainya semua yang salah langsung disiksa, ma taraka 'alaiha min dabbah, di muka bumi ini nggak tersisa yang namanya makhluk manusia. Kalau semua yang salah langsung diadab, kita punya salah nggak? Habis kita. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Kalau seandainya Allah menghukum manusia karena kesalahannya, niscaya tidak akan ditinggalkan di muka bumi sesuatu pun dari makhluknya, termasuk manusia itu. Walakin, akan tetapi, yu'akhiruhum ila ajalin musamma, Allah kasih tangguh sampai batas umur yang ditentukan. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau sudah tiba saatnya, maka nggak bisa diajukan, nggak bisa diundurkan. Jadi mati bukan karena corona. Yang kena corona masih hidup ada nggak? Terus sudah sampai kembang kempis kemarin udah tak taunya ngaji lagi. Doa kita kan dulu gitu, mudah-mudahan bisa ikut ngaji lagi, sehat lagi, alhamdulillah. Jadi sesungguhnya bukan karena itu gitu. Ya mati itu ajalnya sudah sampai. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau memang ditakdirkan mati di tempat tidur juga mati. Betul. Bisa jadi. Wah, takut naik pesawat, takut jatuh mati. Pesawatnya mampir ke rumahnya, nyusruk, mati juga gitu. Bagi Allah sangat mudah mencipta kematian sebagaimana Allah mencipta kehidupan. Mana memang sungguhnya kehidupan kematian itu adalah ciptaan Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Innar rifqa la yakunu fi syai' illa zanahu. Ini pesan Nabi. Sesungguhnya kelembutan, lemah lembut itu enggak ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, akan menjadi indah. Walaupun wajahnya pas-pasan, tapi lemah lembut indah. Tapi walaupun ganteng, tapi kalau kasar, walaupun cantik, kalau kasar, bapak mau nggak punya istri cantik tapi kasar? Halo, pilih mana? Yang cantik kasar sama cantik lemah lembut? Yang lemah lembut ya. Ya biasa tapi lemah lembut, seneng hati kita, kalbu kita nyaman. Wala yanza'u min syai'in illa sanau. Tidaklah dicabut itu dari sesuatu, lemah lembut dari sesuatu, kecuali dia akan memperburuknya, akan hina. Pemimpin kalau dia lembut dicinta, indah, tapi kalau dia kasar maka dia akan hina. Ila syanahu, kecuali dia pasti akan terhina. Terakhir, may yuhramur rifqa yuhramul khaira. Ini pesan yang luar biasa. Bahwa siapa orang yang terhalang dari sifat lemah lembut, sungguh dia terhalang dari kebaikan. Maka asma Allah ar-rifqa, ar-rifku, lemah lembut ini penting untuk kita tiru, kita teladani. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba yang disayang Allah Subhanahu wa taala, dianugerahkan kepada kita sampai akhir hayat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.